bertemu kembali lagi dengan saya di pembelajaran matematika ya di semester yang kedua ini. Dan untuk pertemuan saat ini kita masuk di bab yang pertama ya, tentang teorema Pythagoras. Jadi di pertemuan yang pertama ini dan materi yang paling pertama di semester genap ini tentang teorema Pythagoras. Dan saat ini kita masuk pada bagian yang pertama dan tujuan pembelajaran kita. Saat ini yang pertama membuktikan kebenaran teorema Pythagoras, yang kedua menentukan panjang sisi segitiga siku-siku jika panjang dua sisi diketahui, yang ketiga menyelesaikan masalah berkaitan dengan teorema Pythagoras. Jadi inilah tujuan pembelajaran kita saat ini. Bagian yang pertama tentang menguji kebenaran teorema Pythagoras. Untuk menguji kebenaran teorema Pythagoras, yang pertama kita buat atau gambar persegi ya di kertas berpetak di buku grafik ya. Kita buat 3 buah persegi ya yang berbeda ya. Yang pertama 5 satuan ya, yang kedua 4 satuan, dan yang ketiga 3 satuan. Kemudian ketiga persegi ini kita hubungkan ya, sehingga nantinya akan membentuk sebuah segitiga siku-siku ya. Jadi yang berwarna merah ini adalah segitiga yang terbentuk dari ketiga persegi dengan satuan yang berbeda ya. Misalkan kita beri nama segitiga ABC ya, di mana segitiga ABC ini adalah segitiga siku-siku dan siku-siku di B. Jadi B ini menandakan bahwa segitiga itu siku-siku ya. Ada lambangnya di sini menandakan siku-siku, atau sudut yang dibentuk adalah sudut 90 derajat ya. Dimana panjang AB adalah 3, BC adalah 4, dan AC adalah 5 ya. Jadi panjang dari segitiga siku-siku ini adalah ukuran dari ketiga persegi yang sudah kita gambar ya. Kita lanjut. Nah, kita perhatikan segitiga yang sudah kita bentuk ya, segitiga ABC, siku-siku di B. Di panjang AB adalah 3, BC 4, dan AC 5. Kemudian masing-masing panjang dari segitiga ini ya, AB, BC, dan AC kita kuadratkan sehingga menghasilkan 3 kuadrat adalah 9, 4 kuadrat adalah 16, dan 5 kuadrat adalah 25. Nah, kalau sudah, maka tugas kita selanjutnya menghubungkan ketiga bilangan ini ya. Dari tabel ini kita akan menghubungkan ya bilangan-bilangan yang diketahui, yaitu 3, 4, 5 dengan 9, 16, 25 ya. Ternyata kita dapatkan 9 adalah 25 kurang 16, 16 adalah 25 kurang 9, dan 25 adalah 9 tambah 16. Atau lebih rinci lagi, 9 adalah 5 kuadrat kurang 4 kuadrat ya, seperti ini. 5 kuadrat kurang 4 kuadrat. 16 adalah 5 kuadrat kurang 3 kuadrat, 25 kurang 9. Sedangkan 25 adalah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, 9 tambah 16. Jadi ternyata ya, sisi miring ini AC adalah hasil penjumlahan kuadrat dari sisi tegak. Sedangkan sisi tegaknya adalah hasil pengurangan dari sisi miring kuadrat ya, dikurang sisi tegak yang lainnya. Jadi, nah, kita perinci lagi ya, maka kita dapatkan AB kuadrat sama dengan AC kuadrat kurang BC kuadrat ya. Jadi AB kuadrat adalah 9 adalah AC kuadrat kurang BC kuadrat, begitu seterusnya. BC kuadrat sama dengan AC kuadrat kurang AB kuadrat, dan AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Itulah kesimpulan tentang tabel yang sudah terbentuk di atas. Nah, kalau kita gambarkan pada buku grafik atau kertas berpetak, kita dapatkan seperti ini, di mana C adalah sisi miring
adalah sisi terpanjang pada segitiga siku-siku, dan A dan B adalah sisi tegak, ya, sisi tegak pada segitiga siku-siku. Sehingga kita dapatkan ya suatu rumus berkaitan dengan teorema Pythagoras, yaitu A kuadrat atau sisi tegak ya sama dengan C kuadrat kurang B kuadrat, B kuadrat sama dengan C kuadrat kurang A kuadrat, sedangkan C kuadrat atau sisi miring sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi bisa juga kita cari di sumber yang lain ya. Sisi miring kuadrat adalah hasil penjumlahan kuadrat dari sisi tegak yang lain, atau sisi tegak sama dengan hasil pengurangan dari kuadrat sisi miring dikurangi kuadrat sisi tegak yang lain. Seperti itu. Nah, rumus ini kita akan gunakan untuk menyelesaikan soal yang berkaitan dengan segitiga siku-siku. Jadi kita akan menentukan panjang sisi segitiga siku-siku dengan menggunakan rumus yang ada pada teorema Pythagoras. Contoh, gunakan teorema Pythagoras untuk menentukan nilai yang belum diketahui pada masing gambar berikut. Nah, ada dua gambar di sini ya. Kita akan selesaikan gambar yang pertama. Kita lihat di sini ya. Kita perhatikan ini adalah sisi miring karena di depan sudut siku-siku, dan 5 dan X adalah sisi tegak ya. Sisi tegak siku-siku. Yang ditanya adalah X. Ya. Kalau kita kaitkan dengan segitiga siku-siku ABC ya, maka yang ditanya adalah A. Kita gunakan rumusnya A kuadrat sama dengan C kuadrat kurang B kuadrat. Sehingga C kuadrat adalah 13 kuadrat dan B kuadrat adalah 5 kuadrat. Kita kurangkan sama dengan 169 kurang 25 ya. 13 kuadrat adalah 169, 5 kuadrat adalah 25. Jadi jangan lupa kuadrat adalah perkalian dengan bilangan itu sendiri. Jadi 13 kuadrat 13 kali 13, bukan 13 kali 2. 5 kuadrat juga adalah 5 kali 5, bukan 5 kali 2. Jadi ingat baik-baik itu. Sehingga X kuadrat sama dengan 144, maka kita dapatkan X sama dengan akar 144, dan akar dari 144 adalah 12. Jadi nilai X pada gambar ini adalah 12, atau nilai A pada gambar ini adalah 12. Kita lanjut yang berikut ya. Kita lihat gambarnya di sini 12, 15 dan X. Ternyata X yang ditanya, X ini tepat di depan sudut siku-siku, berarti X adalah sisi miring ya. Kita buat segitiganya di sini, berarti yang ditanya adalah C. Kita gunakan C, rumus C. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi yang ditanya adalah sisi miring. A kuadrat adalah 12 kuadrat tambah B kuadrat adalah 15 kuadrat. 12 kuadrat adalah 144 tambah 15 kuadrat 225. Sehingga kita dapatkan X kuadrat sama dengan 369. Sehingga X sama dengan akar 369. Kita cari pendekatannya, karena akar 369 tidak menghasilkan bilangan bulat ya. Jadi kita dapatkan pendekatannya adalah 19,21. Jadi panjang X ya 19,21. Kita lanjut di bagian berikut. Kita akan menerapkan teorema Pythagoras pada masalah ya. Contoh, tentukan jarak antara dua titik dari pasangan titik 10, 20 dan 13, 16 ya. Berarti kalau pasangan titik ini berada pada koordinat kartesius ya. Maka kita persiapkan kertas berpetak atau buku grafik ya, dengan skala ya, karena ini satuannya ya besar 10, 20, 13, 16, kita gunakan skala 5 ya. Jadi 0, 5, 10, 15, 20 dan seterusnya ya, supaya tidak terlalu besar ya. Tentukan 10, 20 di mana titiknya, di sini. Kemudian 13, 16 ya, 10, 11, 12, 13, 16 kira-kira di sini ya. Maka yang ditanya adalah jarak dari kedua titik ini yang berwarna merah ya. Langkah selanjutnya kita buat kedua titik ini membentuk sebuah segitiga siku-siku ya, seperti ini, agar dengan mudah kita mendapatkan panjang
atau jarak antara titik 10-20 dan 13-16 ya. Dimana 10 adalah X1, 13 adalah X2, dan 20 adalah Y1, dan 16 adalah Y2 ya. Kita buat segitiganya seperti ini, dimana yang ditanya adalah C ya, karena ditanya jarak ya. Dan panjang B ya, ini adalah sejajar dengan sumbu Y, berarti 20 dan 16. Selisih 20 dan 16 adalah 4. Sedangkan alas ini adalah sejajar sumbu X, maka selisih antara 10 dan 13 yaitu 3. Sehingga kita dapatkan ukurannya, dan kita langsung saja pada rumus untuk menentukan sisi miring C, karena itu yang ditanya. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, sehingga dapatkan C kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. 3 kuadrat adalah 9, 4 kuadrat adalah 16, sehingga C kuadrat sama dengan 25, dan C sama dengan akar 25. Akar 25 adalah 5. Jadi jarak antara dua titik dari 10, 20 dan 13, 16 adalah 5. Itulah jaraknya. Lanjut di contoh berikut, tentukan luas daerah yang diarsir dari gambar berikut. Perhatikan. Jadi yang diarsir adalah ini, berbentuk setengah lingkaran, tapi ukuran jari-jari diameternya belum diketahui. Otomatis kita akan menggunakan konsep teorema Pythagoras, di mana sisi miring diketahui, sisi alas diketahui. Kita tinggal mencari sisi tegak yang lain ini. Di mana sisi tegak ini adalah diameter dari lingkaran ya. Diameter dari setengah lingkaran. Langsung saja ya. Jadi yang diketahui adalah sisi miring C dan 16A. Berarti kita akan cari B. Kita gunakan rumus pada teorema Pythagoras. B kuadrat sama dengan C kuadrat kurang A kuadrat. C kuadrat adalah 20 kuadrat dan A kuadrat adalah 16 kuadrat, sehingga 20 kuadrat adalah 400, 16 kuadrat adalah 256. Kita kurangkan, hasilnya adalah 144, sehingga B sama dengan akar 144 sama dengan 12 cm, di mana B adalah diameter lingkaran. Otomatis kalau B adalah diameter lingkaran dengan panjang 12, maka jari-jarinya adalah setengahnya, yaitu 6 cm. Itulah jari-jari lingkaran. Kita akan hitung menggunakan luas lingkaran. Rumusnya kita sudah tahu, yaitu pi kali r atau pi r kuadrat. Maka luas setengah lingkaran berarti pi kali r dibahagi 2. Kita langsung saja, pi kali r adalah pi kali 6 kali 6 dibahagi 2. Pi kali 36 bahagi 2. Dengan 36 pi dibagi 2, luasnya adalah 18 pi cm persegi. Itulah luas setengah lingkaran, di mana kita tahu bahwa pi ada dua nilainya. Yang pertama 3,14 atau 22/7. Kalau kita gunakan 3,14, maka luas setengah lingkaran adalah 56,52 cm persegi. Kalau kita gunakan pi 20/7, maka luasnya menjadi 56,57 cm persegi. Jadi jawaban ini benar, ini juga benar, ini juga benar. Seperti itu. Contoh ketiga, Ahmad dan Udin berdiri saling membelakangi untuk main tembak-tembakan pistol bambu. Ahmad berjalan 20 langkah ke depan, kemudian 15 langkah ke kanan. Pada saat yang sama, Udin berjalan 16 langkah ke depan, kemudian 12 langkah ke kanan. Udin berhenti kemudian menembak Ahmad. Yang A, gambar situasi di atas dengan menggunakan bidang kartesius. B, berapa langkah jarak mereka berdua saat Udin menembak Ahmad dengan pistol bambu. Akan selesaikan. Yang pertama kita akan gambar situasi dari soal ya, yang diberikan. Ahmad dan Udin berdiri saling membelakangi. Jadi itu. Jadi Ahmad dan Udin berdiri saling membelakangi. Nah, kita mulai dulu dengan Ahmad ya. Ahmad berjalan 20 langkah ke depan, kemudian 15 langkah ke kanan. Ini 20 langkah ya. Maka kita buat dulu satuan dari kertas berpetak ini, satuannya 5. Jadi 5, 10, 15, 20 ya. Kita buat satuannya seperti contoh yang pertama ya. 21, skalanya adalah 5 ya.
Jadi berjalan 20 langkah, kemudian dia belok 15 langkah ke kanan. Ya. 15 langkah, berarti 3 satuan ya. 5, 10, 15. Jadi seperti itu. Jadi inilah posisi dari Ahmad ya. Di sini. Inilah posisi Ahmad. Kemudian Udin berjalan 16 langkah ke depan, kemudian 12 langkah ke kanan. Berarti karena saling membelakangi ya, maka Udin berjalan 16 langkah ke depan ya. Kemudian 12 langkah ke kanan. 12 langkah ya, seperti ini ya. Maka inilah posisi daripada Udin. Nah, dari posisi ini dia menembak Ahmad. Iya, seperti itu. Maka yang berwarna biru ini, garis putus-putus biru ini adalah yang ditanyakan. Berapa jarak saat Udin menembak Ahmad. Jadi untuk sketsanya sudah, maka kita selesaikan. Jarak saat Udin menembak Ahmad dengan pistol bambu ya. Kita perhatikan kembali koordinatnya tadi. Ternyata dia membentuk sebuah segitiga siku-siku. Iya. Jaraknya 20, baru sebelah jaraknya adalah 16. Baru di sini jaraknya 15 dan jaraknya 12. Sehingga bentuk segitiga siku-siku. Dan perhatikan yang ditanya adalah C, karena C adalah sisi miring, sehingga kita dapatkan ukuran A dan B ya. A itu adalah 36, 16 tambah 20, dan B 12 tambah 15 adalah 27. Sehingga kita gunakan rumus ini, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi C kuadrat sama dengan 36 kuadrat tambah 27 kuadrat. Jadi 1296 tambah 729 sama dengan 2025. Sehingga C sama dengan akar 2025 sama dengan 45 langkah. Jadi itulah jarak saat Udin menembak Ahmad ya, 45 langkah. Demikian. Dan tugas di sepanjang minggu ini ya, untuk Anda kerjakan. Pertama, perhatikan gambar di samping, ditanya panjang X ya. Berarti kita harus cari dulu berapa sisi miring ini pada segitiga merah, yaitu kita cari ukuran alas pada segitiga siku-segi ini. Kemudian yang nomor 2, tidak ada kubus ini, kita perhatikan ya, PQRS, alasnya KLMN ya, panjang rusuk adalah 13. Ditanya berapa panjang PM ya, PM adalah diagonal ruang kubus. Kita gunakan teorema Pythagoras. Kemudian nomor 3, 4, 5 ya. Nomor 3 diketahui suatu layang-layang di titik KLMN keliling layang-layang berapa, kita gunakan teorema Pythagoras. Nomor 4 ya, sebuah kapal berlayar ke arah utara sejauh 11 km ya, dan berbelok ke arah barat 9 km. Jarak dari titik awal ke titik akhir adalah berapa? Kita buat sketsanya. Kalau yang nomor 3 kita gambar pada kertas berpetak. Nomor 5, luas daerah yang diarsir ya, kita gunakan Pythagoras dulu, karena luas yang diarsir berbentuk persegi panjang iya. Kalau ukuran lebarnya sudah diketahui, kita mencari ukuran panjang gunakan Pythagoras. Jadi demikian untuk materi teorema Pythagoras bagian yang pertama. Jangan lupa kerjakan ya, bisa kerja secara individu, bisa juga Anda kerja secara berkelompok. Jadi demikian, dan sampai bertemu untuk materi selanjutnya di bagian yang kedua, masih tentang teorema Pythagoras.